wabarakatuh. Baik lagi sama gua Muhammad Reza Susono di Sharing Akuntansi. Nah, kali ini gua bakal menjelaskan tentang AJP, Ayat Jurnal Penyesuaian, atau biasa kita sebut Adjustment Journal Entry. Nah, itu bahasa Inggrisnya, guys. Itu ada apa aja sih? Nah, di AJP itu ada yang namanya penyesuaian nih. Penyesuaiannya ada penyesuaian pendapatan yang diterima di muka, penyesuaian pendapatan yang dibayar di muka, terus ada penyesuaian aktiva tetap seperti kayak menyusut dan lain-lain, itu aktiva tetap. Terus penyesuaian perlengkapan yang terpakai, terus ada juga penyesuaian yang beban yang masih harus dibayar, utang yang masih harus dibayar. Terus penyesuaian sewa yang dibayar di muka atau biaya yang dibayar di muka, kayak misalnya sewa dan lain-lain. Nah, itu sih yang ada di AJP, guys. Tentu perhitungannya beda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini gue bakal jelasin bahwa AJP itu ada dua pendekatan. Pertama itu pendekatan raca, kedua itu pendekatan laba rugi. Apa sih pendekatan raca? Pendekatan raca itu adalah akun pertamanya itu adalah akun real. Ya. Akun real itu bisa catat itu aset, kewajiban, dan harta atau modal. Nah, itu akun real. Nah, kalau misalnya pendekatan laba rugi, saldo awalnya itu bukan akun real tapi akun nominal. Akun nominal. Nah, di akun nominal itu ada pendapatan sama beban-beban gitu, guys. Jadi kita langsung aja nih, gua contohin ya. Misal neraca itu pertamanya saldo awalnya itu dia itu asuransi dibayar di muka. Nanti akan muncul di AJP itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi bebannya di atas tuh. Tapi kalau misalnya ya kita pakai pendekatan laba rugi, misalnya beban adanya di awal tuh beban asuransi. Nah, biasanya di AJP itu kita misalnya ada soal mencari sewa dibayar di mukanya asuransi, itu nanti dibalik. Jadi sewa dibayar di muka sewa dibayar di muka pada beban asuransi. Nah, itu, guys. Jadi sebenarnya tinggal dibalik, tapi cara pengerjaannya beda, cara perhitungannya nanti bakal tahu sendiri bagaimana cara perhitungannya. Misal kalau di itu dibalik aja, udah jelasin pendekatannya ada dua. Nah, habis itu gue pakai contoh soal biasanya itu ada pendekatan secara neraca, guys. Jadi pendekatan secara neraca. Nah, ini trial balance yang kemarin nih. Nah, ini trial balance-nya. Lalu ini soalnya, guys. Nah, ini jadi gue paduin nih soal trial balance sama soal nih. Nah, ini jawabannya, guys. Ya, bisa lihat ya. Mungkin tulisannya terlalu bagus jadi sulit dilihat ya. Nah, ini biasa ya kita buat 3 judul atau 3 keterangan. Di sini per ya, kita pakai per. Biasanya kita pakai pada bulan. Nah, di sini kita tulis per 31 Desember gitu, guys. Lalu di sini ada tanggal biasa, keterangan, terus debit kredit. Nah, ini cara membuat tabelnya ya, tabel sesuai dengan apa ya, gue belajar lah ini gitu. Lalu di sini yang A itu yang tadi kan ada penyusutan kendaraan sebesar 5%. Nah, nanti tinggal dihitung aja sih 5% tuh berapa sih, dari 2 juta ya udah 5% kali 2 juta ya 100.000. Nah, ini hasil 100.000. Nah, nama akunnya itu bukan beban kendaraan pada kendaraan, bukan, guys. Tapi akunnya itu ini beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Beda ya. Nah, lalu yang ke B nih, yang B di situ kan gue nulisnya perlengkapan terpakai ya 70.000 atau atau perlengkapan tersisa 180.000. Kenapa sih gue bilang atau? Karena kadang soalnya tuh kalau nggak perlengkapan terpakai, perlengkapan tersisa. Kalau di AJP terus terpakai, ya udah itu berarti terpakainya. Kalau misalnya tersisa, berarti kita ngitung dulu yang saldo awal dikurang saldo di AJP. Nah, biar tahu nih yang terpakai berapa. Kan itu jadi beban. Jadi nanti tulisnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Itu ya beda ya sama atas. Nah, itu sebesar 70.000. Lalu di sini ada beban gaji. Tadi kan gue masukin ya gaji yang masih harus dibayar atau gaji yang masih terutang. Nah, tinggal dimasukin aja sih beban gaji pada utang dagang, utang usaha.
biasanya kan kas ya. Nah ini kan karena kita di AJP belum sempat kita bayar kan. Kalau transaksi kan otomatis sudah dibayar tuh. Nah kita pakainya utang tuh guys. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang di AJP ini biasanya itu pakainya utang ya, nggak langsung bayar cash atau pendapatan atau cashnya misalnya kita menerima kas, nggak ada di AJP itu seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya jurnal pembantu dan lain-lain ada. Nah udah sih, terus totalnya tuh 120.000 guys. Lalu total semuanya itu 290.000. Lalu nanti itu dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah ini dia neraca saldo setelah disesuaikan ya. Adjustmentnya atau biasa disebut neraca saldo setelah disesuaikan. Nah guys, bisa dilihat nih. Nah, kalau kita baca ya kayak gini adjustmentnya. Jadi ada akun-akun yang bertambah nih, berkurang nilainya terus sama bertambah. Kayak misalnya di situ kan ada perlengkapan ya. Perlengkapan itu tiba-tiba berkurang kan, berkurang 70.000. Terus muncul beban perlengkapan di bawah tuh. Nah, beban perlengkapan. Ada lagi yang nambah akumulasi penyusutan kendaraan. Ada lagi yang banyak beban-bebannya bertambah tuh guys. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di situ ada yang berbeda dari trial balance sebelumnya nih. Ini trial balance-nya. Nah, ini yang setelah disesuaikan. Beda kan? Nah, gitu guys. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kurang-kurang kata, ya mohon maaf. Jika teman-teman berminat untuk bantu saya nih, tinggal komen ya. Kalau bisa like, kalau nggak subscribe, kalau bisa share ke teman-temannya yang mungkin masih mau belajar AJP dan lain-lain gitu. Nah itu aja sih. Nanti di deskripsinya saya bakal buat yang namanya contoh soal dan jawaban. Tentu bagaimana kita tahu pendekatan secara neraca dan laba rugi. Itu aja, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.